dimana kita ada kekurangan tuh pasti ada kelebihannya. Kita nggak mungkin manusia itu nggak ada kelebihannya. Kita diciptakan tuh sempurna, justru paling sempurna karena kita punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi karena aku tahu aku punya kekurangan, aku cari kelebihan aku, di situ aku tekunin. Awalnya memang saya tuh hancur karena saya berpikir, ini anak nanti masa depannya jadi gimana ya? Karena anaknya sendiri aja kuat, kan orang tuanya harus lebih kuat lagi supaya si anak ini ada motivasi. Saya nggak ada alasan untuk menyerah pada keadaan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Mega kasih kalian kata kom. Nanti misalnya Gerard jawab kombinasi. Nah berarti Gerard tulis kombinasi. Atau yang lain jawab misalnya Sia jawab apa Sia komnya? Komputer. Berarti nanti Iha tulis komputer gitu ya. Nah Gerard berarti sekarang Gerard harus dari suku katanya contohnya pan. Apa Ger? Pantai, Bu. Pantai, betul. Ger tulis pantai ya. Sip. Meskipun mereka juga ada keterbatasan, tapi tetap karena sekarang era sosial media, jadi tantangannya tuh kita mau nggak mau harus kayak lebih aktif lagi, lebih bisa memberikan hal-hal yang bikin mereka nggak bosan. Jadi kita harus adain kayak lebih banyak ke ice breaking, terus games fun learningnya juga. Oh gini, sampurasun. Oke, hebat, pintar. Kita hari ini mau belajar sambil seru-seruan English vs Sunda, oke? Karena hari ini kita belajar dua bahasa itu kan. Nah kita mau gabung nih, sejauh mana kosakata yang sudah kalian pahami dari kedua bahasa tersebut. Are you ready? Aku sih senang di sekolah karena ya banyak teman-teman. Aku jadi bisa bersosialisasi dengan yang kayak sesama disabilitas, bisa sharing-sharing dan bisa banyak ilmu yang didapat di sekolah sih, Kak. Gerard itu sebetulnya dia adalah siswa yang cerdas, aktif, senang menolong juga. Interaksi dengan guru maupun teman dia aktif, sesuai dengan kurikulum sekarang juga kan. Ada yang namanya metode teman sebaya, dia juga bagus, bisa mengajarkan teman-temannya. Ya aku sih cuma membantu supaya mempermudah aja, karena aku tahu kan pekerjaan guru itu berat. Jadi itu juga bisa buat mendorong mereka supaya mereka bisa belajar lebih giat lagi, supaya nggak perlu dibantu untuk seterusnya. Awal keadaan kondisinya itu waktu lahir itu normal sebenarnya, cuma ketika beranjak usia 2 tahun, pada saat mulai belajar itu saya perhatiin penglihatannya kurang. Nah cuman pas diperiksakan ke dokter umur 4 tahun itu dibilangnya katarak, kemudian operasi katarak untuk kedua matanya. Nah ketika operasi mata yang kanan itu, mata kanannya baru sebulan setelah dioperasi, namanya anak-anak ada bermain dengan saudara-saudaranya, kemudian ada benturan, jadi tabrakan gitu. Tiba-tiba saudaranya lari ke arah dia, nabrak, kena matanya. Akhirnya infeksi, bekas operasiannya itu jahitannya terbuka lagi. Terus dibawa ke rumah sakit dan mungkin karena jarak dan waktu juga akhirnya infeksinya makin parah dan sudah terlambat penanganan, jadi mata yang kanannya mengecil. Akhirnya pakai protesa. Kalau penerimaan itu memang nggak mudah sebenarnya, berproses semuanya. Jadi awalnya memang saya tuh
hancur karena saya berpikir nih anak nanti masa depannya jadi gimana ya. Karena saya berpikir saya nggak bisa kayak gini. Kalau saya begini nanti anak saya makin hancur. Karena kan dia bersandarnya ke saya. Kalau sayanya sendiri hancur, dianya mau jadi apa gitu. Jadi saya pikir enggak, saya harus motivasi dia. Kemarin main catur kata-katanya gimana? Saya selalu bilang sama dia, kamu sukanya apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau belajar, suka dalam pelajaran tuh apa gitu? Kamu jadi apa? Nanti Mami usahain untuk kamu belajar supaya bisa mencapai apa yang kamu mau. Ya, saya kenal Gerald sekitar tahun 2024 ya, sekitar tahun 2024 ikut kegiatan ada pertandingan catur, terus kemudian ada ikut latihan ya. Saya melihat potensi yang ada pada Gerald termasuk yang luar biasa ya, karena memang seumuran Gerald dulu saya juga belajar catur mungkin dari SD sama, tetapi seumuran Gerald mungkin istilahnya udah lebih dari saya waktu itu. Jujur aja Kak, aku itu kalau memandang catur nggak kayak orang-orang lain. Jika kalau orang lain kan memandang catur itu sebuah papan aja ya Kak, papan ada buah-buahnya. Tapi kalau aku itu catur itu benar-benar di kehidupan sehari-hari itu selalu terbayang aja gitu Kak. Jadi yang penting aku siapin strategi Kak. Jadi kita udah siapin nih pakai pertahanan apa, kita tekunin di situ dan cari langkah-langkah apa yang bikin kita kalah biasanya. Jadi itu kita cari lagi tangkisannya. Kadang aku juga sering nemu jebakan sendiri, dan aku kalau main kadang jadi nambah ilmu juga kalau ketemu pemain yang lebih hebat. Saya berharap Gerald terus berlatih ya, jadi memperkuat latihannya ya kan, memperkuat mentalnya, jangan putus asa ya, belajar untuk lebih teliti lagi, karena memang permainan catur ini nggak cukup dituntut masalah menang kalah, tapi ketelitian, cara berhitung itu benar-benar harus diperhatikan. Aku target kedepannya mau bisa ini sih Kak, mau mengalahkan orang-orang hebat gitu yang di Bekasi, kan banyak tuh Kak pemain catur hebat. Terus nanti mau bisa juara di tingkat provinsi Jawa Barat, dan nanti akhirnya sih aku pengen bisa ikut pertandingan dari FIDE. Pagi adik-adik. Ya, jadi hafal. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari kasat mata, nggak ada hubungan darah. Itu orang lain loh. Tapi segitu pedulinya sama Gerard gitu. Itu kadang saya bersyukur gitu. Jadi kayak alhamdulillah, makasih Seku gitu kan. Gerard dibuat senang, dibuat happy, diberikan hal-hal yang menyenangkan, yang menghibur untuk Gerard gitu, yang mungkin saya tidak bisa memberikan gitu kan. Seperti itu. Oke ya. Karena kan tiap-tiap bulan kami ada gathering anak teratai. Nah itu di mentor-mentor itu di anak teratai itu kita ada PIC-nya juga. Ada jadwal nanti bulan ini mau isinya apa. Jadi setiap acara tiap bulan itu beda-beda. Kadang-kadang kami juga mendatangkan sumber dari luar. Pokoknya intinya kami mendampingi anak-anak melepas dari kesulitan yang ada. Ya, kami juga memotivasi. Jangan minder, harus percaya diri, semua harus dicoba dulu. Suku-suku tuh menerima dengan baik, dan aku juga jadinya nggak minder ketika bertemu dengan banyak teman-teman baru. Dan diajarin untuk mandiri, dan aku juga emang orangnya nggak mau merepotkan orang lain jika mau bisa mandiri. Ya, harapan kami tentu sebagai relawan ya pendamping lah, walaupun saya ada kekurangan di penglihatan,
motivasi belajarnya kan tinggi, menjadi contoh untuk disabilitas yang bermasalah dengan penglihatan. Inginnya sih lihat satu hari kalau memang dikasih kesempatan lihat Cesar di wisuda. Bisa tapi Bisa. Udah bagus kemarin. dalam hati saya tuh sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Saya selalu berharap supaya anak saya tumbuh sebagai anak yang berakhlakul karimah, akhlak yang baik, terus berguna untuk semua orang dan dapat dibanggakan semua orang. Entah dengan cara apapun. Yang penting anak saya tumbuh dengan anak yang baik, sebagai anak yang baik dan kuat secara mental. Jujur aja kalau untuk menyampaikan ke mami itu agak bingung juga ya Kak, karena untuk kata-kata itu aku emang kurang pintar untuk merangkai kata-kata, tapi intinya terima kasih lah untuk mami yang mau mengurus aku walaupun aku punya kekurangan, walaupun aku kelihatan gak sempurna seperti yang lain, tapi mau menerima aku, mau mengurus aku, dan mau menyayangi aku.